Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Ya. Tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai Bapak tentang beberapa hal seputar bisnis. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Merianti. Rekan saya Putri Auyonisi. Saya Dea Putri Apriani. Ya. Saya Muhammad Abis Pamungkas. Pamungkas, Atik. Muhammad Abis Pamungkas. Baik. Silakan. Apa yang bisa dibantu? Sebelumnya izin bertanya, nama Bapak dan usaha Bapak. Nama saya Edi Mane. Usahanya itu jualan cabai. Oke Pak, pertanyaan yang pertama dalam kebab kedua, dalam Bapak menjalankan usaha, sudah berapa lama Bapak menjalankan bisnis cabainya, usaha cabainya? Sejak sekolah. Sejak sekolah. Sekitaran tahun berapa ya? 98. Tahun 1998 Mas. Yes. Awalnya bantu orang tua udah nggak sanggup lagi, kita jualan sambil sekolah, sambil kuliah. 98, sekarang tahun 2025, berarti lebih kurang ya berapa tahun itu? Lebih 20 tahun. 27. Oh. Kurang kali-kali. Terus bagaimana proses awal hingga akhir memutuskan untuk memilih bisnis cabai tersebut? Sebenarnya pekerjaan kita banyak, cuma ini karena basic dari itu orang tua. Abang saya udah dulu jualan juga, itu sekarang fokus ke lawyer, ke mengajar. Kakak saya kan begitu juga, adik saya kan ya begitu juga. Nah, jadi ini bisa ya dikatakan sayang kalau hengkang tuh dari pasar ini gitu. Jadi orang tua dulu kan pedagang, minimal adalah satu di antara anak-anaknya kan yang berdagang, gitu saja. Berarti Bapak meneruskan Bisa dikatakan seperti itu, biar nggak hilang. Oke Pak. Dulu waktu mempersiapkan bisnis ini, apa aja yang Bapak persiapkan dulu Pak? Yang dipersiapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dipersiapkan. Keyakinan yang kuat kepada Allah. Misalnya dari modal atau yang penting prinsip aja dulu, atau modal nekat aja dulu. Prinsip dalam pedagang ini, kita yakin Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, karena kita udah kenal dengan relasi ayah kita, yaitu mak kita. Modalnya kepercayaan. Minta duluan barang dijual, baru besoknya dibayar. Jadi modalnya akan kepercayaan itu. Kepercayaan itu tumbuh kalau kita keyakinannya kuat kepada Allah. Itu. Jadi kalau kita nggak kuat keyakinan kepada Allah, pasti nggak punya mental itu. Mental itu nggak ada. Ngomong ke orang ya nggak berani, pesan barang ke orang nggak berani. Cuma mengandalkan kekuatan uang. Ya sepenapa uang itu. Kita alhamdulillah Allah kasih jalan yang kan seperti itu. Gitu. Jadi nggak pakai uang ini, uang B, uang ini nggak pakai kita. Pakai kepercayaan saja. Kami sekarang yang berawal dari kepercayaan, modal diawali dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Gitu. Selanjutnya Pak, dalam menjalankan bisnis yang Bapak jalani sekarang ini pasti ada beberapa ancaman dari pengusaha-pengusaha lain. Itu bagaimana Bapak menghadapi ancaman tersebut? Bahasanya sih bukan perusahaan sih, pedagang-pedagang yang lain. Jadi pasar tradisional ini dari perspektif pasar lah. Kalau kita diantara kita kan para pedagang ini, insya Allah lah sudah kayak saudara gitu. Kadang barang kita datangnya terlambat nih, barang dia cepat, kita ambil barang dia itu ya nggak jadi masalah.
Ambil dulu, jual dulu. Nanti pas barang kita datang, aku ambilkan barang lagi. Modalnya tuh gimana? Atur aja lah. Udah seperti itu. Jadi kayak udah kompak begitu. Tidak dipungkiri, ada juga yang memiliki rasa iri dan gitu pasti ada. Tapi kalau yang kita alami, alhamdulillah. Kalau kita baik kan orang kan lihat baik sama kita toh. Ya begitu aja. Gitu. Kalau kita jahat sama orang ya orang itu jahat sama kita. Kalau kita juga percaya ngasih barang ke dia, orang juga pas kita akan butuh barang ya dia juga itu ngasih barang ke kita. Ya gitu saja. Jadi ada umpan balik. Jadi kalau masalah persaingan itu di kita ini ya bisa dikatakan enjoy lah, enjoy. Karena tadi itu kan itu yakin. Misalnya kalau di sini itu kan mejanya kan cuma ukuran 1,5 kali itu 2 meter tuh, kan berdekatan. Jual sayur, jual cabai, jual cabai gitu. Ya itu nggak jadi masalah itu. Karena tuh yakin tadi rezeki itu dari Allah ya jualan aja gitu. Tanpa menjajalkan ya kan barang orang lain, tanpa gini, gitu. Enggak ya. Jadi kita bersikap seperti itu. Kalau di lapangan ada istilahnya spekulasi, penipuan, di mana-mana itu ada. Di mana-mana itu ada. Misalnya ini cabai apa ini? Wah ini itu cabai bukit, itu enggak itu doh, itu bohong itu doh. Yang begitu memang yang ada juga orang seperti itu. Satu persatu ada. Gitu. Gimana? Persaudaraan kan? Selanjutnya Pak, apa yang membuat Bapak yakin bahwa bisnis yang Bapak jalan itu kuat untuk bersaing di usaha-usaha lainnya? Maksudnya gimana? Bersaing di secara harga misalkan di harga sebelah 17.000 per kilo, sedangkan Bapak lebih murah gitu. Apa yang membuat Bapak sehingga akhirnya menentukan harga yang lebih rendah daripada yang lain? Jadi kalau kita berdagang ini, berbisnis ini, misalnya ini kan kita udah minta cabai ini ke Medan, banyak. Pasaran hari ini di sini untuk orang bagi barang diakap itu 55.000. Kan kita tuh telepon ke Medan, berapa bisa bos? 45 nota. Kan udah kita hitung, kosnya itu 2.000. Susutnya itu terhitung ya 2.000. Berarti kan pertambahan 4.000. 45 tambah 4.000 kan ya itu 49. Karena di sini orang jual ya ke 55, ya kita bisa mematok harga biar langganan kita nggak lari. Ya udah jualnya ya ke 52. Seperti itu. Jadi kita fokusnya itu kan pada kan barang kita, pada modal ya itu harga kita. Seandainya pasaran cabai di pasar itu ya ke 55.000 ya itu ya untuk ya pandai-pandai kita lagi untuk ngatur gitu ya itu harga itu. Yang itu jelas kita ini berbisnis ini ya sudah ada pedoman kita. Mulai kita tuh sekian, kalau membagi sekian, ngecernya tuh sekian. Dah jalan gitu. Terus Pak, kan misalnya gini, ada banyak sekali orang yang jualan cabai gitu kan Pak. Di pasar kita aja udah banyak, apalagi pasar lain gitu kan Pak. Apa yang membuat Bapak yakin gitu untuk bahwasanya bisnis ini sustain gitu, bahwa bisnis ini berkelanjutan gitu? Selagi ada orang, cabai dibutuhkan. Sama seperti beras. Beras, selagi ada orang, beras ya dibutuhkan. Gitu saja sih. Maksudnya ada yang ya tinggal makan cabai. Ikan nggak pakai cabai nggak enak, ayam nggak pakai cabai itu nggak enak, telur nggak pakai cabai nggak enak. Apa lagi coba? Saya mayur kalau yang nggak pakai cabai dia dipotong-potong jadi kan nggak enak. Paling sering itu anak kos. Kalau nggak dipotong-potong tuh rawitnya, cabai nggak ada tuh ya tuh nggak enak. Mampir ke makan ya tuh geprek. Kalau nggak ada sambelnya mana enak itu. Dia memang dia sebenarnya bukan kebutuhan pokok, tapi dia itu melekat terintegratif dengan bahan pokok seperti ikan, seperti apa beras gitu. Udah nyatu dia. Sama seperti sepeda motor kan bukan kebutuhan pokok. Kan kalau kita nggak pakai motor kan ya nggak mati toh. Tapi pusing kita kalau nggak ada motor. Udah melekat dengan penunjang untuk mendapatkan kebutuhan pokok tadi itu.
Jadi udah ya mau nggak mau gitu. Jadi mengenai cabai ini karena dia dibutuhkan oleh ya kan masyarakat, mau yang kecil, anak-anak, dewasa sampai orang tua, aku yakin saja kita ya ini akan berkelanjutan terus menerus gitu saja. Selanjutnya dari bisnis yang Bapak jalanin ini, ada nggak sih kekurangan ataupun kelemahan dari bisnis cabai ini? Banyak lah, banyak. Harga cabai ini fluktuatif ya. Artinya misalnya nih malam tadi kalau kita belanja ke Akap, harga cabai itu paling murah kalau untuk dari Aceh 58, 60.000, Bukit itu 63, 64. Begitu kan pagi ini jam 3 jam 4 masuk cabai dari Medan turun dia ke 55.000. Masuk cabai dari Kerinci itu Jambi turun jadi 50.000. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa baca situasi dan kondisi sikon, nggak laku cabai kita. Itu dia, nggak laku cabai kita. Kalau ditahan, modalku 50.000, pokoknya nggak kurang dari 53.000, harus untungan tuh 3.000. Kawan-kawan udah jualnya ke 50.000, kan nggak laku. Besok dia susupnya, jeleknya, busuknya lagi, begitu. Risikonya tinggi. Artinya apa? Tingkat keuntungan tinggi, tingkat kerugian juga tinggi. Keuntungan dengan kerugian itu sejalan, gitulah kira-kira. Ya dinikmatin aja lah kalau jualan cabai itu. Sebenarnya ada kecerdikan, disitulah letak kecerdikan apa pedagang. Bukan kecerdikan, kecepatan membaca situasi. Membaca Jadi nggak boleh saklek kita dalam berbisnis, dalam berdagang, gitu. Lagi Bisa lari kan pelanggan. Barang apa mudah rusak ya. Beda dengan beras, minyak kalau minyak seminggu pun terletak di kedai aman kan. Kalau beras cabai harus habis hari itu supaya hari besok udah jelas lagi hitungan, sebab modal pun beda-beda lagi, kadang bisa tinggi bisa turun ya kan. Jadi memang harus habis nih supaya nggak ada risiko, dia dapat udah untung-untungnya kan. Kira-kira tuh ada strategi khusus nggak Pak untuk membaca perkiraan kayak ini kira-kira harganya bakal naik, ini kayak kira-kira harganya bakal turun, kira-kira ada ini ya Pak? Ada. Ini kan tuh contoh nih, hujan. Kan kita kan telepon juga nih ke Aceh, kasih mereka apa, pesan barang kita kan. Aduh bang, apa? Tengok nanti ya, lihat tuh nanti ya, masih hujan di sini gitu. Kalaupun ada tuh nanti paling-paling ya sekarang lah gitu. Telepon Sumbar, hujan juga. Itu ya bisa dipastikan, bukan mendahului Allah ya. Itu cabai gantung nih, itu kira-kira. Mencari informasi. Kalau biar terlebih fixnya itu karena kita ke tukang BB-nya, BB ini yang ngutip upah ongkos barang. Bang, apa? Nanti malam tuh dari Aceh yang datang ya berapa truk? Sikitnya deh 5 truk. Biasanya kan 15 truk. Berarti pasti mahal besok. Itu jadi kita nanyanya ke pemegang informasi, ketua yang di sumber cabainya, terus yang ke tukang ekspedisinya. Nanya kita, berapa ini yang menyampaikan tuh hari ini, berapa truk gitu. Kita bisa kalkulasikan kalau dari Aceh 15 truk, dari Medan ke 5, dari Jawa 5 kan. Ini banjir ini. Maka besok pasti jatuh harga cabai, langsung jual murah. Kalau kita malah nggak laku. Gitu. Jadi ya kita di situ ininya, mainnya. Kalau nggak memahami itu ya jadi kacung lah kita. Bergugi terus. Satu lagi modal cabainya gede, risikonya gede, tapi untungnya pun gede ya. Waktu gantung itu ada, enak aja lagi kan. Atau pilih cabai aman aja semuanya. Yang itu jangan diambil hati itu. Yang itu ya jangan diambil itu. Spekulatif ya. Nah, gimana kira-kira lagi? Ada lagi? Oke, ada Pak.
Apakah ada pengaruh time value of money selama bisnis Bapak berjalan? Kayak time value of money, kayak perubahan nilai uang selama Bapak jualan itu ada nggak berpengaruh ke kayak PPN gitu? Ada nggak ngaruh ke bisnis? Kalau PPN itu ya beda dengan nilai uang. Kalau nilai uang itu ya dari tahun ke tahun itu Kan ada perubahan. berkurang itu nilai uang ya rupiah itu. Itu larinya kan ke kebijakan moneter, kan fiskal, beda dengan ini. Kalau dulu harga saya FSD dulu miso, kalau dulu awak dulu miso ya, 200 perak semangkok itu. Lagunya pun ada, ya nggak? Ya, belum lahir mungkin dah. Umur habis sekarang berapa bis? 23. 23, saya 41, hampir separuh. Dulu ada tuh lagunya, bakso bulat seperti kan bola pingpong, 200 perak saja dapat dulu. Sekarang nggak dapat, 15.000. Itu artinya terjadi inflasi kan. Nilai mata uang itu kan berkurang ya. Itu akibat kita pakai uang kertas, fiat money. Nggak bagus fiat money itu. Cuma pemerintah kita nggak paham, dia disandarkannya juga ke dolar. Ya makin bodoh kita dibuatnya. Kalau kita rakyat ini ya sebenarnya kita paham, cuma politik kalau dulu dari penguasa itu nggak ada. Kalau kita basicnya ke emas, ke dinar, ke perak, ya ke itu dirham, beda lagi lah. Stabil harga ya kan barang ini semua ini. Jadi kalau kita sebagai pelaku udah sampai ke sana, itu nanti ke pengambil kebijakan setingkat menteri dan juga kan presiden kepala negara. Gitu. Kalau di tingkat kita ini ya mengiringin waktu aja, gitu. Ada nanti itu datang tuh dari ini supaya harga ini yang suka mahal, ya gimana nggak mahal Pak? Orang pemerintahnya nggak bantu kan petani, nggak bantu kan pedagang, nggak bantu rakyat, gimana nggak mahal coba? Misalnya nih, contoh nih, kenapa tuh harga tuh cabai itu seolah-olah kok mahal kali gitu. Padahal bukan harga cabai yang tuh mahal, tapi mata uang itu tak ada nilai. Malah apa nilainya? Perhatikan uang yang kuat itu, yen kah dia, yuan kah dia, euro kah dia, atau dolar kah dia itu. Mana ada tuh sampai 1.000, enggak ada kan? 100 paling tinggi. 100 dolar paling tinggi. Kita 100.000. Gimana ceritanya itu? Kalau habis punya uang 100.000 dolar, mobilnya udah Fortuner ini. Serius, udah Fortuner, kali kan lah. 100.000 kali 16.750 rupiah per $1. Buat kali kan berapa? Ya uang habis banyak kan. Datang investor orang luar kan kemari, bawa belur kita di bawah. Yang dipukul itu bukan cuma sektor kecil, menengah, sektor atas bukan terpukul. Mari kasih ya contoh misalnya nih, pengusaha properti dari itu Cina datang ke Indonesia, bawa uang dolar ya. Atau ya Donald Trump kan juga pengusahakan properti juga dia. Buat hotel dia apa? Di Bali sana. Dia pakai uang $1, $1 miliar dia bawa uang. Udah mewah kali hotelnya. Dia bawa uang $1 miliar rupiah. Ruko dapat 1. Ruko. Gimana mau bersaing? Ya kan? Bodoh kita dibatinya. Jadi sistematik kita ini dibuat bodoh oleh penguasa kita. Karena apa? Nggak ada bergening politik di mata dunia. Mata uangnya terlemah, kebijakannya nggak jelas. Masyarakat tadi yang bertani tadi itu pupuknya dibuat mahal, udah panen, bawa ke sini, harga minyaknya ya dinaikin, di samping palak-palak di jalan lagi kan, hancurnya di situ kita. Jadi kerusakannya sistematis. Contoh, harga beras mahal. Kenapa tuh mahal? Kita disuruh swasembada pangan nih. Udah, ada petani di Aceh, kepala desa dia, dapat penghargaan dari Menteri Pangan karena berhasil membudidayakan bibit padi unggul. Sekampung itu dikasih dia bibit tuh. Habis itu kena tangkap polisi dia. Alasannya ilegal. Kan bodoh kan?
Yang ngurus siapa coba itu? Jadi kenapa dibiarkan sedikit beras di Indonesia ini? Produksinya dari sepotan itu biasa-biasa saja. Harusnya kan berpikir ini sarjana dari IPB kan banyak ya kan profesor itu, maksud nggak selesai sama dia ini. Orang kampung aja bisa membuat bibit padi unggul kan, di penjara dia tuh. Asal kan berpikir setelah kita amatin, udah, biar impornya nggak putus. Oh impor kan, impor beras 1 juta ton, 2 juta ton, sekian ratus ribu ton. Bermain di situlah yang di atas itu begitu. Jadi kita nggak maju-maju, termasuk nilai mata uang tadi itu begitu, larinya ke sana. Jadi kalau kita mau membereskan masalah bisnis ini, aduh, sebenarnya sih gampang kalau kita jadikan penguasa, serius gampang. Udah paham kita nih dari hilir sampai hulu itu, kita paham. Cuma penguasa kita ini nggak ada keberaniannya, gitu. Gimana? Tadi adik mancing-mancing kan, masalah harga uang tadi itu kan. Jadi jauh kita kan pembahasannya. Tamatan SMA itu, SMA tamatan kita itu. SMA baru. Kalau di Jakarta nih udah jadi rocky group nih. Oke, kalau pada saat zaman COVID kemarin, gimana Bapak menjalankan bisnisnya? COVID kemarin, jujur aja nih ya, saya nggak percaya COVID. Cuma karena ngikutin kata istri, berhenti saya itu jualan. Hampir 2 bulan, suntuk kepala aku dia. Biar suntuk. Yang mau dimakan ada, yang mau dimakan tuh ada. Cuma kan kita pikir kok begini orang ini. Udah kita, apa? Bismillah aja lah. Apa itu? Abang jualan lagi ini. Peduli amat itu. Alhamdulillah sehat. Rata-rata para pedagang yang dilarang dilakukan nggak ada yang kena. Jaga jarak, nggak ada pakai jarak loh. Cuci tangan, nggak ada cuci tangan. Orang kita jualan pegangnya kan kotor tuh. Apa lagi? Pakai masker, nggak ada pakai masker. Datang polisi ya pakai masker. Polisi kan pergi, balik. Jualan jalan sehat. Justru istri saya orang kantoran terindikasi COVID ya. Masa bilang sini ya, ini nih saya peluk dia udah tidur sama kita, aman tuh, alhamdulillah aman. Ada begitu. Kalau bahasa perspektif kita ini, COVID itu membunuh ekonomi rakyat, membunuh ekonomi Indonesia, membunuh ekonomi dunia. Supaya apa? Supaya gampang elit global ini mau monitoring, mengontrol para negara-negara yang memang ingin bangkit. Pukul dia lewat itu. Pukul dia tuh lewat itu. Coba kalau kita pakai masker, sehat nggak kita? Kalau saya rasa nggak sehat. Allah tuh sudah menciptakan filter di hidung kita ini. Tahu kan? Ada bulu hidung. Dan diciptakan filter supaya udara masuk itu lengket di kan bulu hidung. Bersihnya itu gimana? Rajin ambil wudhu, sholat. Kalian jangan tinggal sholat. Kalau tuh wudhu itu kan gini dah. Ya disedot, habis itu kan dibuang. Bersih. Selesai masalah tuh. Ambil iya tuh wudhu. Bersih ya tuh kan kita ya. Bersih. Gitu saja sih. Kita yang pasar alhamdulillah jualan terus. Alhamdulillah sehat. Gitu. Jadi yang lain terdampak jawabannya ya. Karena banyak pelanggan kita dari pecel lele misalnya yang jualan nasi goreng, mie goreng itu kan pakai sistem bungkus. Kalau mau tuh jualan orang tuh ya keluar kan takut-takut. Awalnya beli cabai kan setengah kilo, rawit jadi 1/4, merah beli ya 2 kilo jadi ya setengah kilo. Ngefek, jawabannya pasti ngefek. Beli mang turun. Tapi alhamdulillah bisa survive lah kita. Bisa apa survive, membantu kawan. Menangis kita Pak. Banyak kan kawan yang seperti itu beli beras nggak ada yang udah pulang. Kita antarin beras gitu. Ya hikmahnya ada menumbuhkan rasa kemanusiaan di sesama kita, makan masyarakat. Kalau tuh saya sih enggak percaya itu. Indikasinya masuk COVID-nya baru 4 bulan, vaksinnya sudah ada, udah yang expired juga sudah ada. Berarti permainan semua.
itu teori konspirasi ya. Beda lagi itu. Boleh percaya, boleh tidak tentang teori konspirasi. Tapi kalau kita masuk ke dalam dunia intelijen, itu dikerjakan sama mereka. Dikerjakan itu. Jebak menjebak, bunuh membunuh, udah kerjaan. Apa pesan Bapak buat anak muda nih kayak kami, biar kami tuh bisa berani buat berbisnis gitu? Karena kayak banyak yang bilang berbisnis itu gampang gitu kan Pak. Banyak seminar gitu yang bilang, pematerinya bilang berbisnis itu gampang kok gitu. Tapi faktanya di lapangan nggak sampai 11% dari penduduk Indonesia yang berusia 25 ke bawah, 17 tahun sampai 25 tahun yang berani untuk berbisnis gitu kan. Apa pesan Bapak buat kami? Adik mau dalam kondisi apa? Ada orang dalam kondisi the power of the kepepet. Dalam kondisi kejepit dia, dipakainya jurus the power of kepepet. Jadi dia kan seperti ini. Memang berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan orang tua ini. Masa depan yang terjamin itu adalah jadi ASN, pegawai, karyawan. Pola pikirnya zona nyaman kan? Zona nyaman. Jadi ya kalau kita jadi ASN yang jujur, karena jujur ya dia stagnan itu kehidupan ekonomi itu. Kecuali itu nanti ada bonus itu nanti ada kan peningkatan dikit-dikit, tapi nanti akan berkurang juga seiring dengan bertambahnya pengeluaran kan. Lahir anak tambah pengeluaran, sekolah anak tambahkan pengeluaran, kan seperti itu. Ya kalau mau ikut Rasulullah, kita adalah jadikan apa sandaran biar kita tuh berani. Kata Rasulullah, satu di antara temanku nanti di surga adalah pedagang yang jujur. Wis kita aja lah. Kalau masalah berani enggak beraninya itu seiring dengan mau mencoba atau tidak mencoba aja, gitu saja. Kalau berbisnis mencoba berjualan gagal biasa. Kalau sekarang ini kan banyak sih orang yang ini kan, jadi maklar banyak orang sekarang nih pakai ini ya, teh handphone ya kan. Shopee itu kan maklar ya sebenarnya, itu Tokopedia, Shopee, macam-macam itu kan beli-beli. Oh ya, beli-beli ya, beli-beli. Shopee, Tokopedia itu kan sebenarnya kan ya maklar, mana punya produk ya, produk orang yang ya kan dia jual itu. Dia tanya ini kalau sekian dia berapa, ambil banyak kan itu berapa, di cup dia tuh ambil sekian porsi yang banyak biar murah, dia bisa jual semurah itu. Tinggal dia ekspor sana saja, tinggal dia ini kan saja kan, ekspor dia ini kan, marketing kan, ada yang beli kan, seperti itu ya. Tipologi genset itu berbisnis pakai ini kan biasanya ya digital. Kalau kita ada wawancaranya ke tradisional, itu pembayarannya rata-rata on the table, di atas meja, berapa harganya sekian, nah itu balik. Ada kelemahannya, ada keuntungannya. Kalau di sini silaturahim kurang, nggak dapet dia feel itu, nggak dapet rasa itu. Tapi kalau kita di pasar ini karena berjumpa, bertatap muka, ya marah, kesel atau apa, senang itu kan itu biasa. Tapi dapat feelnya, rasa itu dia dapat. Tergantung adek mau berbisnis di dunia itu digital atau di pasar tradisional, begitu aja. Pilihannya itu ada semua. Jadi kalau ya beraninya sih ya berani aja, coba aja nggak apa-apa. Nanti kalau itu rugi ya resiko. Tidur kebanyakan juga ada itu resiko, sakit kepala. Ya toh? Main futsal kebanyakan, kecapean. Apa yang hidupin yang nggak ada resiko? Kan semua kan beresiko toh? Ya udah, jalani saja. Gitu. Jadi nggak ada tips yang khusus. Ada, bismillah saja. Yang penting kalau mau bersama Tuhan Nabi di apa surga, jadi pedagang yang jujur. Dah, selesai. Biar ya terberani berbisnis gitu. Mungkin itu dari kita. Kalau ada yang salah silakan disaring, difilter, nggak usah diambil semua gitu ya.
bisa dikoreksi kok. Ya gitu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ada lagi? Ada lagi. Ya udah, sip. Ya, sama-sama.